Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Sri Ayu Latifa dengan NIM 21036026 dari kelas Kimia NKC Universitas Negeri Padang. Yang terhormat Bapak Riga selaku mata kuliah Seminar Literatur Kimia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil makalah saya yang berjudul Metode Ekstraksi Mikroplastik Tanah melalui Sirkulasi NaBr, yang mana akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Adapun subtopik-subtopik yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama yaitu adalah latar belakang masalah. Pada saat ini, lebih dari 320 juta ton sampah plastik yang dibuang setiap tahunnya. Yang mana, sampah plastik ini akan terurai menjadi fragmen yang lebih kecil atau partikel mikroskopis melalui berbagai proses. Misalnya radiasi matahari, angin, suhu tinggi, perendaman dalam air, serta penggilingan pasir dan kerikil. Sebagian sampah plastik yang dihasilkan dan dibuang ke darat, sehingga di dalam tanah ditemukan konsentrasi mikroplastik yang tinggi. Keberadaan mikroplastik di dalam tanah akan mengubah sifat-sifat tanah. Misalnya, mikroplastik akan mempengaruhi aktivitas dan kelimpahan mikroba tanah yang pada akhirnya mempengaruhi kesuburan tanah. Maka dari itu, digunakanlah metode ekstraksi tanah melalui sirkulasi NaBr. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini terdapat dua rumusan, yang mana rumusan pertama yaitu apakah terdapat kontaminasi mikroplastik di dalam tanah? Jawabannya iya, karena limbah plastik tidak mudah terurai oleh alam secara alamiah, sehingga akumulasi sampah plastik setiap tahunnya akan menjadi limbah tak terkelola yang dapat mencemari tanah, meracuni sumber air tanah, mengubah aktivitas mikroba di tanah, yang mana hal ini dapat mempengaruhi kematian dan laju pertumbuhan cacing dalam tanah, serta hewan lain yang ada di dalam tanah. Pada rumusan kedua yaitu bagaimana proses ekstraksi dan analisis mikroplastik dalam tanah. Pada proses ekstraksi dan analisis mikroplastik dalam tanah, yang pertama itu dilakukan sistem pemisahan, yang mana alat dari sistem pemisahan terdiri dari separator, piringan aerasi, baki, dan pompa aerasi. Selanjutnya, sampel tanah dicampur dengan larutan garam dalam pemisahan, dan tanah diendapkan setelah didiamkan selama 2 jam. Setelah tanah mengendap, pompa aerasi dihidupkan dan larutan garam terus ditambahkan. Karena peningkatan level cairan dan aerasi cairan, mikroplastik mengapung di permukaan atas separator melalui 2 baris lubang dengan diameter 5 mm. Larutan yang mengandung mikroplastik yang meluap terus dikumpulkan oleh baki miring di bagian luar pemisah dan kemudian disaring oleh sistem filtrasi vakum. Anggota parlemen dijebak di kertas saring untuk observasi lebih lanjut dan identifikasi. Pada saat yang sama, pompa sirkulasi digunakan untuk mensirkulasikan cairan pemisahan. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah, yang mana pada identifikasi masalah ini ada 3 identifikasi. Yang mana pada identifikasi pertama, mikroplastik dalam tanah jika dibiarkan dapat menyebabkan tanah menjadi gulung subur. Yang kedua yaitu mikroplastik menyebabkan masalah lingkungan. Dikenal sebagai salah satu penyebab pencemaran lingkungan, sampah plastik dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah karena material ini sulit diuraikan oleh mikroba tanah dan bisa bertahan hingga ratusan tahun, membuatnya menjadi limbah yang harus diolah secara khusus dan tidak boleh dibuang sembarangan. Yang ketiga yaitu mikroplastik di dalam tanah mempunyai dampak buruk terhadap organisme tanah. Subtopik berikutnya yaitu adalah landasan teori. Untuk memisahkan secara akurat berbagai jenis mikroplastik dari matriks tanah, selain inovasi perangkat, ada 2 prosedur yang penting. Salah satunya adalah pencernaan bahan organik tanah atau SOM. Adalah pemisahan densitas yang mengekstraksi semua jenis mikroplastik dari partikel tanah mineral saat ini. Hidrogen peroksidasi H2O2 atau reagen Fenton paling banyak digunakan untuk menghilangkan bahan organik dari matriks lingkungan. Efektivitas prosedur ini telah divalidasi dalam penelitian terbaru, namun sejauh ini perbandingan langsung dari reagen yang paling umum untuk pemisahan kepadatan mikroplastik dalam tanah belum dibahas. Berbagai reagen
termasuk natrium klorida atau NaCl, kalsium klorida atau CaCl2, zinc klorida atau ZnCl2, dan natrium iodida atau NaI telah digunakan untuk memisahkan mikroplastik, dan efisiensi pemisahan berhubungan dengan densitas larutan tersebut. Subtopik berikutnya yaitu adalah dasar teori. Untuk memisahkan secara akurat berbagai jenis mikroplastik dari matriks tanah, selain inovasi perangkat, ada dua prosedur yang penting. Salah satunya adalah pencernaan bahan organik tanah atau SOM, adalah pemisahan densitas yang mengekstraksi semua jenis mikroplastik dari partikel tanah mineral saat ini. Hidrogen peroksidasi H2O2 atau reagen Fenton paling banyak digunakan untuk menghilangkan bahan organik dari matriks lingkungan. Efektivitas prosedur ini telah divalidasi dalam penelitian terbaru, namun sejauh ini perbandingan langsung dari reagen yang paling umum untuk pemisahan kepadatan mikroplastik dalam tanah belum dibahas. Berbagai reagen termasuk natrium klorida atau NaCl, kalsium klorida atau CaCl2, zinc klorida atau ZnCl2, dan natrium iodida atau NaI telah digunakan untuk memisahkan mikroplastik, dan efisiensi pemisahan berhubungan dengan densitas larutan tersebut. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Pada objek penelitian ini ada 4 objek yang kami bahas. Yang pertama yaitu memisahkan secara akurat berbagai jenis mikroplastik dari matriks tanah. Untuk memisahkan secara akurat berbagai jenis mikroplastik dari matriks tanah, selain inovasi perangkat, ada dua prosedur yang penting. Salah satunya adalah pencernaan bahan organik tanah atau SOM, adalah pemisahan densitas yang mengekstraksi semua jenis mikroplastik dari partikel tanah mineral. Objek kedua yaitu metode dan alat yang digunakan. Adapun alat yang digunakan untuk mengekstraksi mikroplastik dari tanah melalui sirkulasi larutan yaitu ada seperangkat bersepeda, yang mana alat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu sistem pemisahan, sistem filtrasi vakum, dan sistem sirkulasi larutan. Sistem pemisahan ini terdiri dari separator, piringan aerasi, baki dan pompa aerasi. Sistem pemompaan vakum mencakup filter hisap, pompa vakum, dan filter inti pasir. Sistem sirkulasi terdiri dari corong pemisahan dan pompa sirkulasi. Objek ketiga yaitu menentukan komposisi polimer mikroplastik, dan objek keempat yaitu jenis tanah dan bahan yang digunakan. Pada metode ekstraksi mikroplastik tanah melalui sirkulasi NaBr ini menggunakan berbagai macam jenis tanah. Yang pertama yaitu tanah pertanian, yang kedua tanah kuning coklat, yang ketiga tanah sawah, dan yang keempat yaitu tanah dataran banjir. Yang mana bahan yang digunakan pada metode ekstraksi mikroplastik tanah melalui sirkulasi NaBr ini yaitu ada NaCl, CaCl2, NaBr, dan ZnCl2. Selanjutnya yaitu ada proses atau cara kerja penelitian. Ada proses pertama yaitu pemilihan solusi yang tepat untuk mengekstraksi mikroplastik dalam tanah. Ada 3 larutan ekstraksi yaitu NaCl, NaBr, atau CaCl2, yang mana masing-masing ini diuji pada perangkat untuk menentukan tingkat pemulihan untuk 10 polimer, 3 ukuran atau 3 bentuk mikroplastik yang berbeda dalam tanah. 3 percobaan paralel dilakukan pada masing-masing kelompok. Proses kedua yaitu pengaruh NaBr dan H2O2 pada mikroplastik. Dalam metode ini, H2O2 digunakan untuk menghilangkan SOM sejalan dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, kami menetapkan eksperimen untuk menentukan apakah metode yang ditetapkan, yaitu kombinasi dari solusi flotasi yang dipilih dari H2O2 berdampak pada berbagai jenis anggota parlemen. Ada total 12 kelompok eksperimen yang mana meliputi PA, PP, PET, POM, PVC, PC, partikel ABS, PMMA, dan PS, serta 3 kelompok PE dan partikel, serat, dan bentuk film. Proses ketiga yaitu penerapan metode analisis mikroplastik tanah. Nah, berdasarkan percobaan 1 dan 2, metode analisis mikroplastik selanjutnya diterapkan untuk mendeteksi mikroplastik dalam sampel tanah. Adapun 4 jenis tanah termasuk tanah pertanian, tanah kuning kecoklatan, tanah sawah, dan tanah dataran banjir. 3 sampel paralel dikumpulkan dari permukaan tanah 0 sampai 6 cm di setiap lokasi. Itu metode yang telah ditetapkan kemudian digunakan untuk menganalisis mikroplastik dari tanah
Dengan rincian metode tersebut ditunjukkan dalam informasi pendukung. Secara singkat, sampah tanah dilewatkan melalui saringan 5 mm. Solusi optimal yang dipilih oleh eksperimen 1 diterapkan untuk mengekstraksi mikroplastik dari sampah tanah dengan cara perangkat pemisahan bersepeda. Campuran akhir yang mengandung mikroplastik adalah dicuci dari filter, dan 30% H2O ditambahkan selama 3 hari untuk dicerna. Akhirnya larutan yang dicerna disaring melalui filter. Membran mikroplastik pada filter diperiksa di bawah mikroskop stereo dan diklasifikasikan berdasarkan ukuran, bentuk, dan warnanya. Setelah itu, anggota parlemen ini selanjutnya diidentifikasi dengan menggunakan FTIR. Pada tabel kelimpahan mikroplastik berbeda-beda pada keempat jenis tanah yang mungkin disebabkan oleh perbedaan sumber dan tingkat kemasukan. Berdasarkan hasil penelitian kami, kelimpahan mikroplastik tertinggi ditemukan di tanah dataran banjir. Hal ini berarti mikroplastik dapat masuk ke dalam tanah melalui transportasi sungai. Dengan satunya, tanah dataran banjir merupakan tanah yang paling kaya SOM dari antara 4 jenis tanah. Selain itu, kami menemukan konsentrasi mikroplastik yang tinggi di tanah sawah, yang menunjukkan bahwa polusi mikroplastik berkaitan dengan aktivitas antropogenik yang terkait dengan plastik seperti lapisan mulsa dan lumpur limbah. Mikroplastik dapat mempengaruhi fisiokimia tanah dan aktivitas organisme tanah. Grafik dan diagram hasil penelitian. Nah, pada grafik tersebut dijelaskan berdasarkan perangkat yang dikembangkan, tingkat pemulihan berbagai jenis mikroplastik diselidiki menggunakan larutan NaCl, NaBr, dan CaCl2 dari 10 jenis mikroplastik, yaitu PA, PC, PP, ABS, PE, PS, dan PMMA dapat diekstraksi dengan larutan NaCl, CaCl2 atau NaBr dengan tingkat perolehan lebih dari 90%. Larutan NaCl tidak dapat mengekstraksi 3 jenis mikroplastik densitas tinggi, yaitu POM, PET, dan PVC. Sebaliknya, jenis mikroplastik berdensitas tinggi ini dapat diekstraksi secara efektif oleh NaBr dan CaCl2 dengan tingkat pemulihan 95-100%. Namun, larutan NaBr menyebabkan tingkat pemulihan POM yang jauh lebih tinggi dibandingkan larutan CaCl2. Dari grafik tersebut, laju perolehan polimer A, ukuran B, dan bentuk C dari mikroplastik yang berbeda dalam tanah dengan menggunakan metode ekstraksi meningkat menggunakan larutan NaCl, NaBr atau CaCl2, kurva kecil, B kecil atau C kecil menunjukkan adanya perbedaan nyata atau PB 0,05 antara gugus bersesuaian dengan gugus NaCl, NaBr atau CaCl2. Mikroplastik banyak ditemukan di dalam tanah dan diidentifikasi dengan menggunakan FTIR. Gambar sebelah kiri adalah spektrum FTIR, PP atau A besar, PE atau B besar, PET atau C besar, akrilik atau D besar, dan PA atau E besar. Merah panah menunjukkan mikroplastik. Adapun kesimpulan dari hasil makalah kami yaitu kelimpahan mikroplastik tertinggi ditemukan di tanah dataran banjir. Hal ini berarti mikroplastik dapat masuk ke dalam tanah melalui transportasi sungai. Di tanah satunya, tanah bantaran banjir merupakan tanah yang paling kaya SOM di antara 4 jenis tanah. Selain itu, kami menemukan konsentrasi mikroplastik yang tinggi di tanah sawah yang menunjukkan bahwa polusi mikroplastik berkaitan dengan aktivitas antropogenik yang terkait dengan plastik seperti lapisan mulsa dan lumpur limbah. Mikroplastik dapat mempengaruhi fisiokimia tanah dan aktivitas organisme tanah. Baiklah, nah itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.